Katana Legendaris, episode 1. Berlatih pedang. Di sore yang cerah, 3 anak laki-laki tengah berlatih pedang kayu di halaman gubuk kecil di tengah hutan. Mereka adalah Hayasu, Ryuma, dan Satoru, murid-murid dari pendekar legendaris bernama Kawamatsu. Meski usianya sudah 65 tahun, Kawamatsu tetap tangguh dan dikenal sebagai pencipta teknik pernapasan api yang kini diajarkannya kepada ketiga muridnya. Hayasu, bocah 12 tahun yang ceria, mulai merasa lelah setelah beberapa jam berlatih. Ia mencoba mencairkan suasana dengan melontarkan candaan. "Hiu, aku lapar. Kalau pedang ini bisa dimakan, mungkin aku sudah jadi pendekar terkuat dunia," serunya sambil tertawa. Satoru yang sedang serius malah tersinggung. "Hayasu, fokus. Jangan asal bercanda," katanya sambil melotot. "Santai, Satoru. Aku cuma bikin suasana lebih hidup. Lagi pula, kamu terlalu serius, kayak kakek tua," balas Hayasu sambil terkekeh. "Apa, berani-beraninya kau bilang aku kakek tua? Dasar pendekar setengah jeti," bentak Satoru. "Setengah jeti? Setidaknya aku lebih baik daripada kamu yang cuma bisa marah-marah." Pertengkaran kecil pun tak terhindarkan. Mereka saling mengejek hingga akhirnya Hayasu mengadu kepada Kawamatsu. "Kakek, lihat Satoru. Dia bilang aku pendekar setengah jeti," lengek Hayasu sambil menunjuk Satoru. Kawamatsu hanya menggelengkan kepala, lalu memisahkan mereka dengan satu ketokan di kepala masing-masing. "Hentikan, kalau kalian punya energi untuk ribut, lebih baik gunakan untuk latihan. Lihat Ryuma, dia tidak mengeluh." Ryuma, yang lebih pendiam dan dewasa, tetap fokus mengayunkan pedang kayunya. "Aku hanya ingin jeti lebih kuat. Tidak ada waktu untuk hal yang tidak perlu," katanya tanpa menoleh. Namun, tiba-tiba Ryuma menghentikan latihan dan menoleh ke belakang. Ada sesuatu yang mendekat. Mendengar itu, Hayasu menoleh ke arah yang sama. "Apa itu? Oh, lihat, babi hutan. Kita bisa memanggangnya," katanya dengan mata berbinar. "Tunggu, Hayasu, ada sesuatu di belakangnya," seru Satoru. Dari balik semak-semak, seekor harimau besar muncul dengan geraman menggetarkan. Hayasu dan Satoru langsung gemetar ketakutan. "Kaki, harimau!" teriak Hayasu sambil mundur. Kawamatsu dengan sigap menghunus katananya. "Tetap di belakangku, jangan bergerak," perintahnya tegas. Ryuma, meski sedikit gugup, mengambil posisi di belakang Kawamatsu, siap membantu jika diperlukan. Sementara itu, Hayasu dan Satoru hanya bisa memeluk pedang kayu mereka sambil berdoa dalam hati. Dengan ketenangannya, Kawamatsu berhasil mengusir harimau tersebut tanpa melukai siapapun. Setelah harimau pergi, semua menarik napas lega. Namun, yang paling mengejutkan adalah Ryuma yang entah bagaimana berhasil menangkap babi hutan yang tadi berlari. "Makan malam kita sudah siap," kata Ryuma sambil tersenyum tipis. "Membawa babi hutan yang membuat semua melongo. Bagaimana caramu menangkap itu?" tanya Hayasu dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku hanya fokus," jawab Ryuma singkat. Malam itu, mereka memanggang babi hutan di dekat api unggun. Kawamatsu menyalakan dupa pengusir iblis dan memberi mereka peringatan. "Ingat, anak-anak, malam hari adalah waktu yang berbahaya. Iblis pemakan manusia berkeliaran saat gelap. Jangan pernah keluar tanpa aku," kata Kawamatsu dengan nada serius. Ketiganya mengangguk patuh. Malam itu, mereka menikmati babi panggang sambil beristirahat, lalu masuk ke dalam gubuk dan tertidur. Keesokan harinya, di Gunung Yamauchi, salju masih turun tipis. Suasana dingin menyelimuti gubuk kecil tempat Hayasu, Ryuma, Satoru, dan guru mereka, Kawamatsu, tinggal. "Hayasu, bangun, jangan malas," teriak Satoru sambil menarik selimut Hayasu. "5 menit lagi, aku sedang bermimpi makan daging babi panggang," balas Hayasu, berguling-guling di bawah selimut. Ryuma, yang sudah siap dengan pedang kayunya, menimpali dengan tenang. "Kalau kamu terus begini, daging babinya akan habis dimakan harimau sebelum kamu bangun." "Apa?" Hayasu langsung duduk tegak. "Mana harimaunya?" Kawamatsu masuk ke dalam gubuk dan menatap mereka bertiga dengan ekspresi tegas. "Kalian punya tugas hari ini. Turun ke kota Hana dan jual kayu bakar. Gunakan uangnya untuk membeli kebutuhan kita." "Baik, guru," seru mereka serempak. Mereka bertiga memikul tumpukan kayu bakar menuruni Gunung Yamauchi. Perjalanan yang biasanya damai berubah tegang ketika Ryuma berhenti tiba-tiba. "Jejak ini," kata Ryuma sambil menunduk memeriksa tanah bersalju. Hayasu, yang penasaran, mendekat. "Itu cuma jejak binatang, kan? Tidak usah dibuat pusing." "Tidak, ini bukan jejak binatang, ini jejak iblis," jawab Ryuma dengan nada serius. "Iblis?" Satoru mendekat. Matanya membelalak. "Kamu yakin?"
Ryuma mengangguk. Aku merasakannya. Jejak ini baru. Mungkin iblis itu lewat sebelum matahari terbit. Hayasu menelan ludah, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Kalau benar itu iblis, kenapa kita masih di sini? Cepat lanjutkan perjalanan sebelum jejak itu menghilang. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di kota Hana saat siang hari. Kayu bakar, hangatkan malammu yang dingin. Hayasu berteriak penuh semangat di sepanjang jalan kota. Satoru, yang biasanya lebih pendiam, ikut mempromosikan. Kami punya kayu bakar berkualitas. Hanya hari ini, harganya murah. Ryuma diam-diam tersenyum melihat tingkah mereka, tapi tetap fokus pada tugasnya. Setelah beberapa jam, kayu bakar mereka habis terjual. Saat matahari mulai tenggelam, mereka bersiap kembali ke Gunung Yamauchi. Namun, langkah mereka terhenti ketika Ryuma tiba-tiba merasakan sesuatu. Tunggu, katanya sambil memejamkan mata. Ada apa lagi? Tanya Hayasu. Aku merasakan aura gelap, jawab Ryuma. Hayasu mengendus udara. Bau ini bukan bau manusia, katanya dengan wajah serius. Tiba-tiba, Satoru mendengar suara jeritan dari kejauhan. Tolong, itu suara wanita. Satoru langsung menunjuk arah suara. Hayasu, tanpa berpikir panjang, langsung berlari. Aku tidak akan membiarkan wanita terluka. Hayasu, tunggu. Ryuma dan Satoru mengejarnya, berusaha menyusul langkahnya yang cepat. Mereka tiba di sebuah jalan sempit yang gelap. Di sana, seorang wanita muda berdiri gemetar, melindungi seorang anak kecil di belakangnya. Hentikan, jangan dekati kami, teriak wanita itu. Himawari sambil memeluk adiknya, Munfurawa. Di depan mereka, sesosok iblis berdiri dengan seringai jahat. Iblis itu memiliki tubuh kurus, mata merah menyala, dan tangan seperti bilah tajam. Daging muda dan segar. Ini akan jadi hidangan yang lezat, kata iblis itu. Tochi menjilati bibirnya. Jangan sentuh mereka, Ryuma berteriak sambil melemparkan kapak kayu ke arah Tochi. Tochi menghindar dengan mudah, lalu tertawa sinis. Manusia lemah, apa yang bisa kalian lakukan melawanku? Hayasu berdiri di depan Himawari dan Munfurawa, mencabut katananya. Aku akan melindungimu, jangan takut, katanya dengan penuh semangat. Hayasu, fokus, jangan asal bertindak, bentak Satoru. Ryuma maju ke depan, mengambil posisi di samping Hayasu. Kita harus bekerja sama, jangan ceroboh. Tochi menggeram, lalu melancarkan serangan dengan cakarnya yang tajam. Hayasu menghindar dengan gesit, sementara Ryuma menangkis serangan itu dengan pedang kayunya. Satoru memanfaatkan momen itu untuk menyerang dari belakang, tetapi Tochi berbalik dengan cepat, hampir mengenai Satoru. Dia lebih cepat dari yang kukira, kata Satoru sambil mundur. Hayasu mengambil napas dalam, mengaktifkan teknik pernapasan api tingkat pertama, Shiranui. Serangan pedangnya menghasilkan kilatan api kecil, cukup untuk melukai tangan Tochi. Tochi meringis kesakitan, tapi ia tetap menyerang dengan lebih ganas. Kita harus menyatukan serangan, ujar Ryuma, mulai mengaktifkan teknik pernapasan api miliknya. Siapkan serangan terakhir. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka bertiga melancarkan serangan gabungan untuk melindungi Himawari dan Munfurawa dari iblis. Tochi, Tibet continued.